Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan arus masuk FDI di sektor manufaktur Indonesia pasca penerapan tarif impor Amerika Serikat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama ada Clara Adeline, yang kedua ada Tias Aritian, yang ketiga ada Nazwa Adira Kania, yang keempat ada Haika Rahma Salsabila, yang kelima ada Bunga Ayu Lestari, dan yang terakhir ada Ratri Afiza Asfa. Perdagangan global mengalami perubahan yang signifikan akibat kebijakan proteksionisme Amerika Serikat. Salah satu kebijakannya adalah penerapan tarif impor yang tinggi terhadap produk Cina. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap investasi global, khususnya di sektor manufaktur. Banyak perusahaan multinasional yang merelokasi fasilitas produksi mereka ke negara lain untuk menghindari tarif tersebut. Salah satunya Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia menawarkan berbagai keunggulan bagi investor, seperti biaya tenaga kerja yang murah, ketersediaan sumber daya alam, serta posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan pemerintah yang pro-investasi seperti penyederhanaan proses perizinan melalui online single submission juga menjadi daya tarik tersendiri. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga daya saingnya dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang juga menawarkan intensif serupa. Terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori Foreign Direct Investment atau FDI. Teori ini menjelaskan bahwasanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh entitas asing dengan mendirikan sebuah perusahaan atau melakukan akuisisi perusahaan di negara lain dengan tujuan untuk mengendalikan atau memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan tersebut. Nah, sebuah perusahaan melakukan FDI ini memiliki 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor kepemilikan, yang kedua adalah faktor lokasi, dan yang terakhir adalah faktor internalisasi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal lokasi yang menyebabkan investor tertarik untuk menginvestasikan di Indonesia, khususnya di bidang manufaktur. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara harusnya berfokus pada kegiatan produksi barang atau jasa dengan biaya peluang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dalam hal komparatif ini, Indonesia tercermin dengan adanya bahan baku lokal, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, dan posisi jalur perdagangan yang strategis. Selanjutnya ada teori perdagangan bebas. Teori perdagangan bebas menekankan bahwa penghapusan hambatan perdagangan akan meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar. Dalam hal ini, kebijakan penerapan tarif Amerika Serikat itu menyebabkan banyak investor yang lebih tertarik untuk melakukan investasi ke Indonesia karena menghindari tarif yang lebih tinggi dan melakukan. Selanjutnya, dampak tarif impor Amerika Serikat. Yang pertama, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi global. Data BKPM menunjukkan peningkatan signifikan FDI di sekitar manufaktur Indonesia. Sektor manufaktur mencatatkan kontribusi 51,9% dari total investasi asing pada 2024. Kedua, lokasi Indonesia yang strategis. Keunggulan lokasi Indonesia mendukung arus masuk FDI, seperti upah rendah, bahan baku lokal, posisi strategis. Yang ketiga, adanya akses perdagangan regional. Perusahaan dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN untuk akses pasar regional. Oke, selanjutnya ada faktor pendukung peningkatan FDI, yang dimana faktor pendukungnya itu ada 2. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang pro investasi. Hal ini terlihat dari penyederhanaan proses perizinan melalui sistem online single submission atau OSS, yang dimana sistem ini mempercepat proses perizinan investasi yang sebelumnya dikenal lambat dan berbelit-belit. Yang kedua, adanya insentif fiskal, di mana hal ini terlihat seperti adanya tax holiday dan juga tax allowance, terutama bagi investor yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti manufaktur teknologi dan juga industri yang berbasis ekspor. Selanjutnya adapun faktor penghambat peningkatan FDI itu ada 3. Yang pertama itu birokrasi yang masih kompleks dan berbelit-belit. Yang
kedua ada kualitas infrastruktur logistik yang belum merata, dan yang ketiga kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, terutama keterampilan teknologi. Hal ini, ketiga poin ini sangat tercermin sekali di Indonesia, yang mana proses perizinan masih sangat sulit dan juga kualitas infrastruktur masih belum merata dan juga kualitas tenaga kerja yang masih belum mumpuni. Strategi Indonesia dalam menarik FDI. Yang pertama, itu ada reformasi kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Dalam hal ini, pemerintah gencar melakukan reformasi kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 dengan memangkas berbagai regulasi yang dianggap menghambat dalam investasi. Yang kedua, ada kerjasama bilateral dengan negara-negara mitra strategis. Indonesia berupaya memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis seperti kerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan di sektor otomotif, serta dengan Cina di sektor elektronik yang bertujuan untuk menarik investasi baru. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pendidikan vokasi dan pelatihan industri. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing dalam merancang kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja Indonesia menjadi lebih siap menghadapi tuntutan pasar global. Yang terakhir ada pemanfaatan keanggotaan ASEAN untuk memperluas akses pasar melalui AFTA. Melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA, produk-produk yang diproduksi di Indonesia akan mendapatkan akses preferensial ke pasar regional, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di kancah global. Dengan strategi-strategi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya sebagai destinasi investasi, tetapi juga sebagai pemain utama dalam rantai pasok pasar global yang semakin kompleks. Selanjutnya adalah simpulan. Penerapan tarif impor AS memberikan dampak bagi dinamika global yang mempengaruhi keputusan investasi. Peningkatan tarif impor AS terhadap produk Cina mendorong relokasi perusahaan dengan Indonesia sebagai salah satu tujuan. Indonesia menawarkan keunggulan seperti tenaga kerja, biaya produksi kompetitif, dan akses pasar di Asia Tenggara. Namun, peningkatan investasi ini juga berpotensi menciptakan ketergantungan jika Indonesia tidak memperkuat posisi tawarnya dalam rantai nilai global. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung transfer teknologi, kapasitas industri lokal, dan pemberdayaan tenaga kerja. Dengan langkah strategis ini, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat FDI, memperkuat daya saing industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.